Dulunya, beliau ini adalah seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri Cirebon, Jawa Barat, sejak tahun 1985 sampai tahun 1999. Namun, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan profesi tersebut, karena sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan, yang konon, berkaitan dengan masalah kerohanian beliau. Pasca keluar dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon tersebut, beliau lebih memilih untuk fokus mengajar di pondok pesantren miliknya, yang beliau dirikan sendiri, sebuah pondok pesantren sederhana, yang berada di bawah kaki Bukit Padarincang, Banten. Berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren pada umumnya, pondok pesantren milik beliau ini, tidak memiliki nama sama sekali, dan jumlah santrinya pun terbilang cukup sedikit, hanya ada sekitar 40 orang saja, dan semuanya laki-laki. Di pondok pesantren milik beliau ini, itu memiliki aturan yang sangat berat dan ketat sekali, di mana para santrinya ini, tidak diperbolehkan membawa apapun, saat akan mondok di pondok pesantren milik beliau, hanya baju yang melekat di badan saja yang dibolehkan untuk dibawa. Para santri beliau ini pun, itu diwajibkan untuk berpuasa selama 40 hari, sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air, tidak lebih. Beliau juga mengharuskan para santrinya, untuk berpuasa dengan umbi-umbian, yang tidak diperbolehkan untuk dimasak terkena api, dan pada tahap ini, para santri harus mengiringi puasanya tersebut, dengan membaca Al-Quran sebanyak 10 juz perharinya. Keberadaan pesantren milik beliau ini pun, itu tidak banyak terekspos, seiring dengan minimnya informasi, mengenai kehidupan sosok sang pemilik pondok pesantren tersebut. Sosok pemilik sekaligus pengasuh pondok pesantren tersebut adalah, Abuya Munfasir Padarincang. Dari berbagai penelusuran sumber informasi yang berhasil Mimin kumpulkan, disebutkan jika sosok Abuya Munfasir ini, berasal dari wilayah Padarincang, Banten, yang lahir di Kampung Cipulus, Desa Barukbuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Namun perihal waktu kelahirannya, terdapat beberapa versi yang menyebutkan berbeda. Sebagian sumber mengatakan, jika Abuya Munfasir lahir pada sekitar tahun 1956, atau tahun 1957. Sementara sumber lainnya menyebutkan, beliau ini lahir pada sekitar tahun 1958. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1959. Adapun informasi mengenai keluarga, sosok orang tua, dan hal lainnya yang mencakup tentang beliau ini, Mimin tidak berhasil menemukannya. Diketahui jika saat ini, Abuya Munfasir menetap di Kampung Cipulus, Desa Barukbuk, Kabupaten Serang, Banten. Abuya Munfasir sendiri, dikenal sebagai salah satu dari 4 tokoh ulama besar Banten, yang diyakini dan dipandang oleh sebagian masyarakat Banten, sebagai wali Allah pasak buminya tanah Banten. Tentunya, gelar tersebut disematkan kepada beliau bukan tanpa alasan, jika menengok kedalaman ilmu yang dimiliki beliau. Hampir semua disiplin ilmu Islam, seperti ilmu ushul fikih, hadis, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya, beliau kuasai dengan sangat baik. Kemampuan luar biasa inilah, yang akhirnya menempatkan beliau menjadi salah satu tokoh ulama besar Banten, dan dinobatkan sebagai salah satu wali Allah pasak buminya tanah Banten. Selain dikenal dengan kealiman dan keilmuannya, sosok Abuya Munfasir ini, juga dikenal sebagai seorang ahli tasawuf yang sangat waro dan sangat zuhud. Beliau adalah pribadi yang menjauhi hingar-bingar kehidupan duniawi. Di tengah gemerlapnya kehidupan duniawi yang mempesona dan melalaikan, beliau lebih memilih menepi dan mengasingkan diri, agar tidak ikut terhanyut dalam kesenangan dunia yang bersifat fana. Bahkan, saking waronya beliau, dikatakan jika, konon, beliau ini tidak pernah makan dan minum, kecuali dari hasil jerih payahnya dan usahanya sendiri. Kesederhanaan dan keteguhan beliau dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang ulama, telah menjadikannya teladan bagi banyak orang. Abuya Munfasir tidak hanya dikenal sebagai sosok alim, yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam, tetapi juga sebagai figur yang rendah hati dan berpegang teguh pada prinsip hidupnya. Beliau adalah simbol kealiman dan kesederhanaan yang patut dijadikan panutan. Wallahu alam, itulah sepenggal biografi dan sejarah ringkas mengenai sosok Abuya Munfasir Padarincang. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.